Bab 7. 2 hari yang lalu gue masih bisa hubungin dia, yang pas lagi sama lo itu, Rai. Tapi, besoknya udah nggak bisa. Foto profilnya udah nggak ada. Itu artinya gue diblokir, kan? Coba gue lihat. Aku memperlihatkan tampilan chat terakhirku dengan Ervan yang masih centang biru 2 hari yang lalu kepada Rai. Iya, ini diblokir. Atau bisa jadi dianya ganti nomor. Tapi kenapa? Ya, kok dia nggak kasih tahu gue? Coba hubungin dari nomor lo. Rai mengangguk. Lalu, dia mencari kontak nama Ervan dan melakukan panggilan telepon. Gimana? Tanyaku tak sabar. Sama. Nggak bisa dihubungi juga. Coba gue kirim email deh. Sampai beberapa hari kemudian, aku tak mendapatkan balasan email dari Ervan. Aku juga mencoba untuk menghubungi Laivia, tapi sama seperti Ervan. Beberapa hari yang lalu, Laivia masih memposting foto dirinya tengah duduk di depan taman kampus di aplikasi miliknya. Saat aku DM, dia sama sekali tak membalas pesanku. Aku mulai berpikiran negatif. Apa Ervan sudah menemukan penggantiku di sana? Aku menggelengkan kepala. Ervan tak mungkin melupakanku begitu saja. 2 hari yang lalu, Ervan seperti biasa menggombaliku dan mengatakan tak sabar ingin segera menyelesaikan kuliahnya dan pulang menemuiku. Aku meyakinkan diriku, Ervan pasti punya alasan tidak menghubungiku. Hingga berganti tahun saat aku sudah lulus kuliah, bahkan kerja, aku tak juga mendapatkan kabar tentang Ervan. Media sosialnya sama sekali tidak aktif, begitu juga dengan Laivia. Kabar mereka berdua hilang begitu saja. Setiap kali ada reuni di SMA kami dulu, aku sering berharap akan kemunculan Ervan yang tiba-tiba, namun nihil hingga tahun ke-7 kami berpisah. Aku tak mengerti. Semakin hari Ervan terlihat selalu mencari kesalahanku di kantor ini. Seperti beberapa saat yang lalu pas kami berada di dalam ruangan meeting. Kali kedua meeting dengan divisiku, Ervan kembali mencari masalah denganku. Kalau waktu itu dia mempermasalahkan tampilan slide presentasiku, sekarang beda lagi. Dia menyalahkanku karena perubahan rate cards, padahal itu semua berdasarkan kesepakatan kami semua dari divisi marketing dan pengembangan sebelum menyampaikan padanya. Hanya karena aku yang membuat template dan mengisi angkanya, serta usulan yang awalnya berasal dariku yang akhirnya disepakati oleh tim kami sebelum dibawa ke ruang meeting. Katanya, akulah yang harus bertanggung jawab karena angkanya yang tertera di sana tidak make sense menurutnya. Seharusnya aku mengecek kembali karena aku yang paling senior di perusahaan yang usianya berjalan 4 tahun ini. Pak Henry yang membelaku pun, terpaksa bungkam karena melihat sorot mata tajam yang ditunjukkan Ervan yang secara tidak langsung memintanya untuk tidak bersuara lagi. Sehingga yang lainnya tak berani bersuara juga. Ervan benar-benar egois. Aku yakin jika Ervan sengaja membuatku malu di hadapan banyak orang. Entah apa maksudnya. Tak terhitung kali aku dimarahi olehnya yang kadang sulit untuk kuterima. Apa Ervan ingin membuatku mundur perlahan dari perusahaan ini? Lo yakin gak pernah bikin Pak Bos kesel? Tanya Lily melihatku yang tampak tak bersahabat. Gak ada, jawabku malas. Aneh, tahu nggak? Kayaknya belakangan ini Iyo kena semprot mulu. Yah, walau ada beberapa orang yang bilang dia galak, tapi kayaknya sama lo kelewatan deh, An. Aku mengedikkan bahu.
Gak seharusnya dia nyalahin Iyo tadi. Kita semua di sini yang nyepakatin harga itu. Semisal ada satu orang yang harus disalahkan, yaitu bukan Elo, tapi Pak Henry. Karena bapak kita itu sebagai kepala divisi yang menyetujui itu sebelum kita bawa ke ruang meeting. Walau idenya dari Elo, kalau Pak Henry nggak setuju juga nggak bakal lo masukin ke template-nya. Iya? Enggak. Entahlah, Li. Gue lagi malas bahasnya. Untung aja dia ganteng. Kalau enggak, udah gue sumpahin tuh. Ujar Lili membuatku sontak tertawa kecil. Kuakui memang Ervan bertambah kadar ketampanannya di usianya yang sudah menginjak angka 25 tahun ini. Tak peduli akan sikap bosinya, masih banyak yang memuja lelaki yang merupakan mantan kekasihku itu. Termasuk rekan-rekanku yang berada di divisi yang sama denganku. Pulang kerja karaokean, yuk. Mayan, buat ngilangin bete. Aku berpikir sejenak, kemudian tersenyum. Sepertinya aku memang butuh hiburan. Sudah lama juga tidak hangout bersama teman kerjaku. Belakangan ini, aku terlalu sering menangis, melamun dan memikirkan penyebab perubahan sikap Ervan kepadaku. Boleh. Sama anak-anak divisi kita juga, kan? Iya. Tapi kali ini lebih ramean, An. Siapa aja emang yang lainnya, selain dari divisi kita? Ada beberapa anak keuangan dan IT juga yang ikut. Aku menyipitkan mataku menatap Lili curiga. Tumben sekali dia mau bergabung dengan rekan kami dari divisi lainnya. Mas Rama ultah hari ini, An. Jadi, dia yang traktir kita semua nanti. Sekalian makan-makan juga sebelum itu. Mas Rama itu adalah head it di kantor kami yang ruangannya berada di dekat bagian keuangan. Kata karyawan di sini, Mas Rama itu naksir aku. Tapi, dia sama sekali tak pernah menunjukkannya padaku. Pernah beberapa kali inbox aku, isi chatnya biasa saja. Tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia menyukaiku. Kalau kami berpapasan juga, dia terlihat biasa saja. Baru berusia 31 tahun, Mas Rama sudah bisa memegang posisi sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap sistem di perusahaan ini. Dia cukup tampan, lulusan salah satu universitas ternama di Indonesia. Dia juga merupakan idola di gedung ini. Namun, setelah kedatangan Ervan, banyak yang beralih pada sosok bosku yang arogan itu. Kalau disurvei, posisi Rama di gedung ini berada di posisi kedua setelah Ervan. Dan tempat ketiga diisi oleh Pak Henry. Begitu kata teman-teman di divisiku. Pemenangnya tetap Ervan walau tingkahnya sering menyebalkan. Ikut, kan? Ayo dong, An. Jangan sampai lo berubah pikiran. Soalnya Mas Rama udah ngarep banget lo bisa ikut. Mulai. Aku memutar bola mata. Beneran. Seru Lili antusias. Dia menyenggol lenganku dengan tatapan jahilnya. Doi suka Elo, An. Gue bisa lihat gimana saat dia natap Elo. Penuh cinta. Kenapa nggak sama dia aja, sih? Daripada Iyo jomblo terus. Andai Lili tahu bahwa aku masih mengharapkan cinta pertamaku, yang tak lain adalah bos dari kami sendiri. Sore harinya di saat kami bersiap untuk pulang ingin pergi bersama ke perayaan ultah Rama, Ervan keluar dari ruangannya bersiap untuk pulang. Setelah aku perhatikan, jarang-jarang lelaki itu pulang cepat. Walau kadang aku dan rekanku keluar kantor jam 5 lewat, dia sama sekali belum keluar dari ruangannya. Dengar-dengar,
Dia sering pulang pada malam hari. Ada Pak Ervan tuh. Ajakin juga, yuk. Seru Ayu. Jangan ngadi-ngadi, deh. Sahutku. Niatnya mau healing disebabkan oleh Ervan dengan karaokean, masa iya si penyebabnya juga diajak. Lagian, aku yakin jika dia tidak akan mau diajak bergabung bersama dengan kami. Aku berdecak saat Ayu tak menghiraukan sahutanku. Dengan percaya dirinya dia melangkahkan kaki mendekati Ervan. Lelaki itu sontak menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanyanya dingin kepada Ayu. Mau pulang, Pak? Tanya Ayu yang nada bicaranya dibuat semanis mungkin. Temanku yang lainnya hanya menyimak, salut juga dengan keberanian Ayu yang menghampiri Ervan. Lili kalah. Menurut kamu? Ayu cengengesan. Benar-benar muka badak. Apa dia tak melihat bagaimana aura dingin yang ditunjukkan Ervan? Ikut kita-kita karaokean mau nggak, Pak? Makan-makan juga. Mas Rama yang traktir. Rama. Itu loh, Pak. Head it kita yang nggak kalah tampan juga dibanding Bapak. Aku geleng-geleng kepala mendengar ucapan Ayu. Yang lainnya tak kuasa menahan tawa mereka. Dia ultah hari ini, Pak. Sekalian katanya mau ada pengungkapan cinta di hari spesialnya kepada pujaan hatinya, Anita. Bapak harus dukung loh, sebagai bos. Makanya, Bapak juga harus ikut. Aku melotot mendengarnya. Kenapa namaku dibawa-bawa? Ervan menoleh padaku dengan tatapan yang sulit kuartikan, tapi aku segera membuang pandangan ke arah lain. Oke. Saya ikut kalau gitu. Aku dan semua orang yang ada di ruangan ini sontak melongo tak percaya. Bab 8. Cie. Diliatin terus sama Mas Rama tuh. Ujar Ayu yang duduk di sebelahku sambil menyenggol lenganku. Apaan sih, Yu? Biasa aja kali. Aku memilih untuk fokus membaca buku menu yang berada di atas meja tanpa repot menoleh ke objek yang dimaksud oleh Ayu. Beberapa menit kemudian, dua orang anak keuangan datang membawa kue ulang tahun dan meletakkan di depan Rama setelah lelaki itu meniup lilinnya. Awalnya, mereka memintaku untuk membawanya ke hadapan Rama. Namun, aku menolaknya. Lo nggak make kawis dulu, Ram? Tanya Adi, salah satu karyawan bagian IT. Nggak perlu begituan, balas Rama. Iya deh. Yang penting usaha, iya. Good luck deh. Semoga apa yang lo inginkan bisa terkabul. Terutama buat dapetin calon pendamping masa depan, ucap Aldi yang matanya melirik sekilas padaku sambil senyum-senyum. Maksudnya apa? Jangan bilang jika Aldi juga terpengaruh oleh gosip yang beredar bahwa Rama menyukaiku. Rama terkekeh. Amin. Thanks atas doanya, bro. Sekarang giliran potong kuenya, Mas. Seru Lili. Rama mengangguk. Ayo. Potongan kue pertamanya buat siapa nih? Pasti buat Anita, ya. Semua yang ada di sana heboh. Seketika, aku mencubit lengan Lili yang duduk di sebelah kananku. Sedangkan Mas Rama tampak salah tingkah dengan menggaruk tengkuknya. Lalu, pandanganku beralih pada Ervan yang duduk di kursi paling ujung. Dia sama sekali tidak tampak terganggu dengan kehebohan di sini. Aku ingin memastikan apa Ervan akan cemburu dengan gosip ini, ternyata dia terlihat tenang saja duduk di tempatnya. Tidak menunjukkan bahwa dirinya cemburu. Aku tersenyum getir menyadari itu. Mungkin benar kata-kata yang diucapkannya waktu itu, bahwa tak ada yang spesial bagiku.
Aku dan dia sekarang hubungannya hanya sebatas bos dan karyawan saja, tak lebih dari itu. Tapi sungguh, tak semudah itu bagiku untuk melupakan begitu saja walau kata-katanya waktu itu telah melukaiku. Aku masih berharap padanya. Untuk kamu, An. Aku tersadar dari lamunanku ketika Rama sudah berdiri di hadapanku dengan sepotong kue. Cie Anita, cie. Dapat potongan kue pertama tuh, seru Lili heboh, diikuti oleh yang lainnya juga. Beberapa orang tampak bersiul-siul menggoda kami. Potongan pertama buat seseorang yang spesial. Iya kan, Mas? Lanjut Lili lagi. Ayo dong, An, diterima kuenya. Aku menatap Mas Rama yang sedang tersenyum hangat padaku. Diterima, An. Saya. Ucapan Mas Rama terhenti ketika kue yang berada di tangannya, belum sempat aku ambil, sudah berpindah tangan kepada seseorang. Seseorang yang hari ini kembali membuat moodku berantakan. Siapa lagi kalau bukan bos arogan sekaligus mantan, pacarku, Ervan. Seharusnya kamu memberikan potongan kue pertama untuk bos kamu, Ram. Bukan buat dia. Ervan dengan cueknya langsung melahap kue yang diambilnya dari tangan Rama dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Semua yang ada tiba-tiba terdiam. Sama sepertiku, mungkin mereka semua bingung bagaimana menanggapinya. Sedangkan Rama, tanpa berkata apapun, dia kembali ke tempat duduknya. Tak ada yang bersuara, hingga aku memecah keheningan di antara kami semua. Apa kita jadi karaokean setelah ini? Gimana, Mas Rama? Jadi enggak? Yang hari ini kembali membuat moodku berantakan. Siapa lagi kalau bukan bos arogan sekaligus mantan, pacarku, Ervan. Seharusnya kamu memberikan potongan kue pertama untuk bos kamu, Ram. Bukan buat dia. Ervan dengan cueknya langsung melahap kue yang diambilnya dari tangan Rama dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Semua yang ada tiba-tiba terdiam. Sama sepertiku, mungkin mereka semua bingung bagaimana menanggapinya. Sedangkan Rama, tanpa berkata apapun, dia kembali ke tempat duduknya. Tak ada yang bersuara, hingga aku memecah keheningan di antara kami semua. Apa kita jadi karaokean setelah ini? Gimana, Mas Rama? Jadi enggak? Tanya Lili yang tampak ragu-ragu. Jadi, semuanya mau ikut. Aku tak tahu apa maksud Mas Rama bertanya seperti itu. Sudah tahu kami semua berada di sini ikut karena ingin makan-makan karena perayaan ulang tahunnya, dan juga karaokean setelahnya. Pak Ervan, apa Bapak mau ikut? Tanya Mas Rama langsung kepada Ervan. Rama berdeham. Semisal Bapak ngerasa nggak nyaman, Bapak nggak harus ikut kami, kok. Soalnya mereka semua berisik dan kayaknya jam 10-an baru kelar. Saya nggak masalah, jawab Ervan santai. Aku bisa melihat jika Mas Rama seperti tak senang dengan kehadiran Ervan. Mungkin saja karena peristiwa beberapa menit yang lalu. Pukul 22, kami baru keluar dari ruang karuk. Iya, An, kayaknya lo nggak bisa nebeng sama gue baliknya, ujar Lili. Gue malam ini nggak kepulang ke apartemen. Tadi nyokap gue curhat minta gue pulang ke rumah. Lo tahu sendiri kalau beda arah dari rumah lo. Sorry ya, An. Nggak apa-apa, kok. Gue bisa pesen taksi orin. Belakangan ini mobilku sering dipakai oleh adikku yang sedang koas di salah satu rumah sakit. Kadang dia pulang malam,
Jadi aku berbaik hati meminjamkan mobilku padanya daripada dia harus menggunakan motor saat pulang larut. Jangan. Udah malam begini, sahut Lily. Gimana kalau lo pulang diantar sama Mas Rama aja? Mau saya antar pulang, Saya nggak keberatan, kok, ujar Mas Rama yang entah sejak kapan telah berdiri di dekat kami berdua. Anita pulang sama saya. Ervan muncul tiba-tiba di sebelahku berdiri. Kebetulan rumah saya searah dengan Anita. Keningku berkerut. Apalagi kali ini maksudnya Ervan. Sadar akan tatapan aneh dari Lily dan Rama, Ervan kembali melanjutkan ucapannya. Waktu pulang meeting sore, saya pernah antarkan Anita pulang. Saya jadi tahu kalau rumah kami ternyata searah. Kalian jangan mikir yang aneh-aneh. Sejak kapan rumahku dengan Ervan searah? Sudah jelas dia arah ke utara dan aku di bagian selatan. Kecuali kalau dia sudah pindah rumah. Lelah dan mengantuk, tak mau berdebat juga, aku akhirnya pulang bersama Ervan. Buat malam ini, kamu jangan kepedean karena saya ajak kamu pulang bersama. Mataku yang semulanya mengantuk, kembali terbuka lebar. Aku menoleh padanya yang tampak tenang mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Saya malam ini hanya ingin menyelamatkan kamu dari lelaki macam si Rama itu. Gimana kalau dia macam-macam sama kamu nanti di jalan? Bukan urusan Bapak. Lagi pula, Mas Rama itu orangnya baik, ujarku memutar pandangan kembali ke arah depan. Yang terlihat baik di depan, belum tentu itu sifat aslinya. Siapa tahu dia bisa menyembunyikan keburukannya dengan baik. Aku tertawa sumbang. Toh dia gimana pun juga sama saya, Bapak sama sekali nggak berhak mencampurinya. Justru karena saya peduli sama kamu. Saya melindungi kamu dari hal yang tidak terduga. Peduli karena takut kehilangan seorang karyawan terbaik kayak saya. Begitu maksudnya, Pak. Aku menggigit bibirku menahan sesak mengatakan kalimat itu. Benar? Bukan. Ervan peduli padaku hanya karena tak ingin kehilangan salah satu karyawannya ini. Saya turun di pas di belokan depan itu aja. Nggak usah nganterin sampai di depan rumah banget. Nggak. Tolong, Pak. Malam ini saya lagi nggak mau berdebat. Saya capek banget rasanya, Pak. Saya mohon. Ervan akhirnya mau berhenti di belokan sebelum rumahku. Terima kasih atas tumpangannya malam ini, Pak. Aku keluar dari mobil tanpa menunggu balasannya. Lo nggak apa-apa, kan, Rai langsung membawaku ke dalam dekapannya. Dari tadi Rai terus mengirimkan pesan padaku apa aku ingin dijemput apa tidak. Aku bilang padanya jika ada acara ulang tahun teman kantorku. Dia bertanya padaku apakah Ervan ikut apa tidak, dan aku menjawabnya. Aku tidak bilang pada Raya jika Ervan yang mengantarkanku pulang. Lo berlebihan, Rai. Per meter oke. Aku segera melepaskan diri dari dekapan Rai. Lo ngapain di sini? Gue khawatir sama lo, Gue takut, lo bakal disakitin oleh cowok itu lagi. Ervan, Rai. Dia punya nama. Masih aja ngebela dia. Rai berdecak kesal. Udah tahu dia. Stop, Rai. Gue nggak mau dengar apapun malam ini. Gue ngantuk banget, mau istirahat. Besok aja ya, kalau mau ngoceh atau nasehatin gue. Bentar, gue masih mau ngomong.
Rai memegang pergelangan tanganku saat aku hendak masuk ke dalam pagar rumahku. Kalau orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Aku yang hendak memasuki pagar dengan langkah lemas karena mengantuk juga, sontak menoleh. Mendengar suara berat yang kukenali dengan baik. Aku pikir, dia sudah langsung pulang setelah aku turun. Aku tidak memikirkannya lagi karena kepalaku mulai terasa nyeri. Ingin cepat merebahkan diri di kasur, tidur.